Abdul Rauf MC. Mugi-mugi dipun sarengi hidayahipun Allah Subhanahu wa taala sehingga dadosaken ilmu ingkang manfaat lan barokah. Allahumma amin. Dumateng Rama Yai dipun sumanggahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Para alim ulama, tokoh agama, para tokoh masyarakat sesepuh bini sepuh yang kami muliakan, yang tidak mampu kami aturkan satu persatu namanya, tapi tanpa mengurangi rasa hormat dan taklim, wabil khusus kepada seluruh jajaran takmir Langgar Maslahul Hikmah dan seluruh para jamaah sekalian yang senantiasa mudah-mudahan selalu diberi nikmat sehat walafiat jasmani beserta rohani, dan semoga dengan acara peringatan Isra Nabi Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita semuanya insyaallah digolongkan termasuk orang-orang yang mendapatkan surga melalui pintu salat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Isra dan Mi'raj merupakan mukjizat terbesar, mukjizat sing paling agung, sing paling ageng, yang paling besar, yang belum pernah diberikan kepada 124.000 nabi dan rasul kecuali setunggal nabi inggih menika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para anbiya, para mursal dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat masing-masing. Tapi di antara mukjizat sing paling agung, sing paling gede inggih menika mukjizat sing diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya inggih menika Isra dan Mi'raj. Jenengan bayangake mawon nggih, wonten tiyang dengan jasadnya, dengan rohnya terbuat dari daging, wonten tulange, wonten darahe, komplit nembus langit. Niku kan termasuk napa Pak? Luar biasa. Makanya di awal surat Al-Isra Allah Ta'ala melambangkan dengan kalimah-kalimah tasbih, di antaranya yang menika subhanalladzi asra bi'abdi, bahwa sedaya isi Isra Mi'raj ya, Allah Ta'ala mengawali dalam ayat ini subhanalladzi asra bi'abdihi lailan al-ayah, mengawali dengan kata-kata subhana, memberikan isyarat bahwa Isra dan Mi'raj ini merupakan salah satu mukjizat yang di dalamnya ada keindahan-keindahan dan keunikan-keunikan yang tidak bisa ditemu oleh akal manusia biasa. Monggo jenengan bayangkan dari Masjidil Haram menuju ke Baitul Maqdis
Dari Baitul Maqdis naik langit yang pertama ke-7 sampai Sidratul Muntaha, terus kembali lagi ke Baitullah itu cuma 20 menit. Pinten Pak? 20 menit. Saya dari GKB dugi mriki di wau alhamdulillah mboten macet. Niku kula hitung kurang lebih 10 menit. Oh, antara GKB kali napa? Telaga napa? Telaga Bocok. Itu cuma 20 menitan. Oh niki antara Baitullah Isra-nya sampai ke Baitul Maqdis menggunakan buruk. Dari Baitul Maqdis buruknya diikat di Baitul Maqdis, Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, turun balik ke Mekah cuma pinten 20 menit. Okay. Padahal menurut hitungan niku biasanya orang-orang kafir Quraisy, tiang-tiang musyrik niku kalau mengadakan perjalanan dari Baitullah ke Baitul Maqdis itu 2 bulan. Jadi berangkat 1 bulan, pulang 1 bulan. Ini baru Isra-nya loh kan, belum Mi'rajnya. Kalau Mi'rajnya wallahu a'lam, kita belum pernah ngitung jarak antara bumi dengan langit yang pertama. Makanya Allah Ta'ala melambangkan subhan. Kemudian dari Baitullah sampai ke Baitul Maqdis, ini keterangan dalam kitab ada kurang lebih 22 kejadian. 22 apa? Nah, cuma bukan kula terangake teng mriki. Kapan diterangake. Nek kabeh sampai subuh 22 kejadian. Oke, belum nanti ketika Rasul transit di langit pertama kepanggih kalih Nabi Adam. Oh niku nggih banyak hikmah-hikmah dan pelajaran. Terus naik ke langit kedua, transit malih kepanggih kalih Nabi Yahya, Nabi Isa. Niku nggih banyak sekali kejadian. Terus naik langit yang ketiga, transit kepanggih kalih Nabi Idris. Transit malih naik ke langit yang keempat, kepanggih kalih Nabi Musa, kepanggih kalih Nabi sinten? Nabi Harun. Naik kepanggih kalih Nabi Musa, naik kepanggih kalih Nabi Ibrahim, terus naik Sidratul Muntaha saged muwajahah datang Allah Subhanahu wa taala. Ini diperinci ini korawuh sampai jam pinten iki? Sampai sesuk mungkin urung bar iki Ustaz. Makanya kula ringkes mawon nggih. Mudah-mudahan tetap berkah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Inti Isra dan Mi'raj yang sering-sering kita dengarkan dari para mubaligh niku 2. Intinya niku 2. Yang pertama inggih menika terkait tentang urusan sholat. Tapi yang saya maksud niki sholat 5 waktu. Boten masalah sholat sarasa. Nek sholat itu sudah ada zaman dahulu. Nggih. Jadi boten masalah sholat boten kumpulan 5 waktu. Itu inti dalam Isra. Boten masalah sholat. Nek sholat zaman dahulu para nabi, para rasul nggih pun wonten. Cuma kumpulan zuhur, asar, maghrib 5 waktu dijadikan sehari semalam. Ini kejadiannya diambil melalui Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika berangkat dari kota Mekah sampai ke Baitul Maqdis, itu Rasulullah diajak oleh malaikat Jibril singgah di beberapa tempat. Di antaranya ingin menikah singgah di kota Madinah. Nabi masih di Mekah, tapi sudah diajak tenggini kota Madinah. Malaikat Jibril matur, ya Rasulullah, ini Madinah. Thayyibah, kalau bahasa tenggini kitab Thayyibah, ini Thayyibah Madinah.
tempat Anda hijrah dan tempat Anda meninggal dunia. Sekarang hijrahnya Kanjeng Nabi tenggene Madinah, wafatnya Kanjeng Nabi tenggene apa? Madinah. Terus sholliha huna. Ya Rasulullah, sholatlah di sini. Do sholat. Jadi sholat zaman dahulu sudah ada. Sebelum Isra Mi'raj sholat itu sudah ada. Makanya tadi saya sampaikan yang dimaksud di sini adalah sholat 5 waktu. Bukan masalah sholatnya. Kalau sholatnya zaman dahulu sudah ada. Berangkat malai Kanjeng Nabi sampai tenggene Syajarati Musa, pohon Nabi Musa. Pohon yang mana di situ digunakan untuk munajat Nabi Musa. Ya Rasulullah, ini syajarah Musa, sholliha huna, sholatlah di sini, sholat malai. Terus berjalan sampai ke Tur Sina, Gunung Tur Sina yang diisyaratkan dengan surat At-Tin wat-tini waz-zaitun wa Tur Sini. Ya Rasulullah, sholliha huna, sholatlah di sini. Tuh, 3 tempat semuanya diperintahkan untuk sholat. Namun ini bukan sholat 5 waktu. Artinya apa? Dulu sebelum sholat 5 waktu memang sudah ada program yang namanya sholat. Sing terakhir sebelum sampai Baitul Maqdis diajak singgah tegene Baitul Lahm. Bahasa sekarang namanya Bethlehem, bukan Batman loh. Apa? Bethlehem. Bethlehem, Baitul Lahm. Di sini ya Rasulullah tempat kelahiran Nabi Musa. Sholliha huna, sholatlah di sini. Sekali lagi, inti daripada Isra Mi'raj itu adalah hadiah berupa sholat 5 waktu yang mana dahulu sebelum Kanjeng Nabi itu dikasih kepada para nabi, para rasul, per nabi 1 fardu. Nabi Adam setunggal fardu, Nabi Idris terus sampai Nabi Isa. Nabi kita, Nabi yang terakhir ingin menikah Nabi Muhammad dikasih oleh Allah Ta'ala berupa sholat 5 waktu, perintah untuk beliau dan untuk kita sebagai umatnya. Di antara hikmahnya kenapa? Sebelum saya membahas poin yang kedua, hikmahnya karena rata-rata umur umat ini ogak dawa, tidak panjang. Lah 60-70 bukan berarti menakut-nakuti, memang fakta ngoten. Jenengan cek tegene kuburan sing wis kapundhut ana sing 200. Wonten sing 200. Mbah-mbah jenengan wonten sing 200. Nek ana kula wani totoan jam kupai. Antara 60, 70, mentok 80, 100, 150 wonten Mbah. Rata-rata antara 60, 70. Artinya apa? Kesempatan kita hidup di dunia dari kalangan Kanjeng Nabi umat ini sedelok, simple lah. Nah, karena sedelok dan simple ini akhirnya dikasih oleh Allah Ta'ala fasilitas berupa amalan yang tidak diberikan untuk umat yang umurnya panjang hingga menikah sholat 5 waktu. Terus memang umurnya bukan patek dawa, cuma disingkat dengan dikasih amal-amal yang serba berkualitas, diantaranya sholat 5 waktu. Semoga kita bisa mensyukuri dengan adanya sholat 5 waktu dan mudah-mudahan bisa kita kerjakan secara istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ini pertama yang bisa kita ambil pelajaran. Jadi intinya Isra dan Mi'raj itu bukan masalah sholat, tapi kumpulan sholat 5 waktu yang dilakukan selama 24 jam. Niku. Nah, oke. Inti yang kedua, ini yang terakhir. Kalau nek tausiah mboten pernah kata-kata Ustaz. Paling mentok 3 jam.
dalam jam temriki kalau potong sampai 30 menit. Oke. Yang kedua, tenggene ayat Isra niku Allah Ta'ala menyebutkan masjid. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjid. Kenapa masjid kok disebutkan? Kan mestinya bisa dari Mekah ke Madinah atau ke Madinah ke Palestina. Kenapa dari masjid ke masjid? Bisa kita ambil hikmahnya bahwa masjid ini ada kaitan khusus dengan sholat 5 waktu. Kita ulangi malih. Masjid secara umum, di antaranya makna masjid ingin menika musola, ini ada kaitannya dengan sholat 5 waktu. Arti sholat 5 waktu ini menjadi mulia itu kalau dikerjakan di dalam masjid. Dan masjid ini kelihatan masjidnya itu kalau di dalamnya terdapat program sholat 5 waktu. Monggo jenengan bayangkan, ono masjid, ono musola, gak ono sholat 5 waktu. Ya napa niku Pak? Didol mawon masjid napa? Ditambahke didol. Kalau ada musola seandainya zuhur nggak ada orangnya, asar nggak ada orangnya, subuh nggak ada musola, atau mungkin masjid dinapake musola nih Pak? Dinapake, monggo dijawab. Damel kos-kosan apa digadeke? Didol mawon nggih. Kalau sholat yang sunnah nggak perlu ke masjid. Duha di rumah oke, mantap. Tahajud di rumah mantap. Kenapa? Karena bukan termasuk syiar. Tapi kalau sholat 5 waktu ini syiar, bahkan termasuk rukun yang nomor 2. Kalau syiar berarti ya harus ditampakkan. Maksudnya ditampakkan diketok-ketok dengan azan dikumandangkan, dengan adanya sholat berjamaah. Niku makna syiar. Makanya masjid disebutkan oleh Allah Ta'ala sebagai wadah untuk sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu itu diturunkan oleh Allah Ta'ala secara langsung kali Kanjeng Nabi tanpa pelantara untuk menunjukkan kemuliaan yang namanya masjid. Terus, ayo kita makmurkan masjid, musola, wabil khusus langgar kita islahul nabi. Maslahul Mu'minin untuk kita ramekan. Yuk warga sekitar, nek sholat fardu jangan di rumah, usahakan teng langgar sekitar kita atau teng masjid sekitar kita. Kenapa? Karena 5 waktu merupakan suatu syiar. Sang menika keterangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku pernah kedatangan salah satu muadzin buta namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Muadzin masjid tiange wuto. Jenengan bayangkan tiang wuto tenggene masjid niku yo napa carane Pak? Napa? Dituntun napa pakai tongkat? Dulu nggak ada grab, apa? Nggak ada grab. Sekarang kan enak. Dulu nggak ada payung. Jadi kalau hujan ya kehujanan, kalau panas ya kepanasan. Madinah zaman dulu bukan seperti sekarang, banyak ayawan puas, rumahnya jauh dan lain sebagainya. Tapi dados muadzin. Niki namanya Ibnu Ummi Maktum, orangnya buta. Datang kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, hari ini saya izin tidak jamaah. Allahu Akbar. Izin buatan jamaah. Niki para sahabat din kalau sudah menyikapi dengan syariat kados makaten adabe ape gak jamaah izin dahulu
Nah sekarang di sini teng pundi Pak? RT napa RW Pak? Napa tegene imam saya nggak bisa jamaah, napa tegene RT RW? Lanjut cerita niki Abdullah bin Umi Maktum matur ya Rasulullah, saya hari ini izin nggak bisa jamaah. Ini padahal kondisi udzur. Ini menunjukkan kelebihan jamaah di dalam masjid atau musala atau langgar. Rasulullah matur, kenapa kau nggak jamaah wahai Abdullah bin Umi Maktum? Kenapa? Padahal sudah buta ini. Kalau seandainya nggak ditanya pun juga udzur, tapi kenapa kamu kok nggak jamaah? Artinya apa? Hal jamaah ini merupakan hal yang istimewa di zaman Nabi Muhammad. Kan Rasulullah ngertos niki tiang wuto niku terbatas pandangannya. Ya wis lah kamu gak usah jamaah. Tapi Kanjeng Nabi niki dawuh, kenapa kamu gak jamaah? Dijawab, laisa li qa'id yaquduni ilal masjid. Saya nggak ada yang nuntun. Ayo. Yang sama ke alhamdulillah mripate sehat, kakinya sehat, awake sehat. Insyaallah langgare rame nggih. Amin. Jamaah teng langgar nggih. Amin. Kok tak pasang CCTV pokoknya. Sing jamaah tajak umroh. Gratis. Dari sini ke Bunder. Sisane bayar dewe-dewe. Oke. Laisa li qaid, saya enggak punya yang nuntun, enggak ada yang nuntun. Oh, berarti alasan yang tepat dan udzur yang tepat, sudah buta. Terus udzure saya nggak ada yang nuntun. Artinya apa? Ketika beliau jamaah teng masjid mesti wonten sing nuntun. Dan saat itu sing nuntun mungkin lagi udzur, akhirnya izin boten jamaah. Kalau sampai akhir cerita teng mriki, monggo. Saya sudah kemana-mana lihat masjid musola ini kadang-kadang prihatin Pak. Menaranya ini sampai sundul langit, menara sampai sundul. Gedene ini mulai dari Gresik sampai ke Surabaya. Tapi orang ngejamaah. Gila nggih. Gedenan masjid, gedenan musola, api-apian masjid, api-apian musola, tapi di sini kok sok tinggal nih nyamuk. Napa? Nggih. Pun lanjut, Kanjeng Nabi mengatakan, "Ya wis, kamu udzur, enggak usah jamaah." Pun sebelum keluar Abdullah bin Umi Maktum beberapa langkah, Kanjeng Nabi matur, "Ya Abdullah, hei Abdullah, dalam Gusti, atas ma hayya 'alas shalah. Kau dengar suara hayya 'alas shalah enggak? Atas ma hayya 'alal falah, kau dengar hayya 'alal falah enggak?" Yang dengar ya Rasulullah. Nek dengar gak tak izini, kudu datang ke masjid. Loh, ini zaman dahulu belum ada mic-nya. Dulu kalau azan itu mungkin di atap, di atas mereka, sehingga dengan suara yang keras, dengan adanya angin yang kesana kesini, sehingga setiap orang dengar. Sama ke mic-nya sampai kemana Pak nih? Allahu Akbar. Cerita ini menunjukkan bahwa sholat 5 waktu dengan masjid musola ini benar-benar ada kaitannya. Enggak. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita sholat 5 waktu, tidak sekedar sholat 5 waktu, tapi juga dikasih tempat. Kowe iku nek sholat 5 waktu usahano ning gone masjid atau ning gone langgar. Tujuannya apa? Sebagai syiar. Jangan bayangkan saumpami ono masjid apik luar biasa, terus lingkungannya sholatnya nomah dewe-dewe. Piye nasib masjid? Diapake dhewe wau? Dol, napa? Loh. Artinya apa? Masjid musola sekitar kita itu wadah untuk jamaah. Adapun pengajian itu cabang. Adapun dzikir cabang, adapun tahlilan cabang, adapun istighosah cabang. Intinya adalah wadah yang namanya sholat 5
waktu. Sampai ini keterangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menerangkan kepada kita fadilah salat jamaah teng langgar napa teng musala. Kula boten bahas masalah jamaah. Jamaah teng tengah sawah sah. Niki piye lho nggih? Jenengan jamaah teng tengah sawah sah. Jamaah di jalan raya sah. Jamaah di toko sah. Jamaah teng griya sah. Selama ada imam kali makmum. Tapi kita jangan memandang jamaah itu fadilahnya. Itu yang kita kejar. Napa? Fadilahnya bahwa tempat ini pun juga berpengaruh. Ada orang jamaah di masjid musola, ada orang jamaah di rumah atau mungkin di tempat lain. Nek jamaah podo-podo sae, tapi kalau kelebihannya otomatis beda. Ini diantara kelebihannya. Man ghada ilal masjid aw raha a'addallahu lahu nuzulan kullama ghada aw raha. Shallu ala Nabi Muhammad. Barang siapa nek salat ning gone masjid. Wis mriki kula contohake teng langgar. Barang siapa ghada kalau di pagi hari salate ning langgar. Auroha atau nek sore hari salate tenggane langgar. A'addallahu lahu nuzulan. Tenggene swarga sudah disiapkan kalian Allah Ta'ala hidangan. Napa? Nuzul, hidangan. Napa itu hidangan? Jamuan untuk tamu yang akan datang. Jenengan diundang bupati saumpami. Bulan Anda diundang oleh Pak Bupati. Kinten-kinten dijamu napa, Pak? Masa kerupuk kan mboten. Bandeng keropok apa bandeng niku sampit. Yang jelas gak kerupuk. Niku baru kelas bupati, naik lagi jenengan diundang kalih gubernur. Yo benten to jamuane, naik lagi diundang kalih presiden. Yo benten malih. Niki sing ngundang Allah Subhanahu wa taala. Cuma ngapunten lho nggih. Hidangan ini, kula langsung tegas niki, kula mboten main-main. Hidangan ini sing ning langgar. Kula ulangi malih, hidangan ini hanya dikhususkan sing salate ning langgar. Atau musola atau masjid. Sebab dawuh Kanjeng Nabi ilal masjid, menuju ke masjid atau musola langgar. Artosipun nopo? Walaupun orang itu jamaah teng griya, maaf, setelah Fatihah maca Yasin ping 7. Yasin ping pinten? 7. Tapi ning omah rakaat kedua maca Fatihah Waqiah ping 7. Masyaallah. Wonten tiyang iki wonten ping 7, tapi teng griya sampai sing jenenge mulute iku saking capeke sampai keluar apa? Keluar busa gitu. Boten saged angsal hidangan. Tapi walaupun teng langgar niki imame rondo kesusu napa? Imame rondo napa? Tergesa-gesa. Bahaya bahasanya, tergesa-gesa. Pakai kul huwallahu ahad. Wis bar sing ning omah isih Yasin ping pisan. Sing ning langgar wis entuk hidangan di dalam surga. Sing ning omah ngapunten boten angsal hidangan. Ya fadilah jamaah dapat tetap 27 sama. Fadilah jamaah tetap sama. Jamaah itu fadilah 27. Baik itu akeh makmume, sithik makmume wong siji pun sing jenenge jamaah tetap 27. Dapat rakaat pertama, dapat rakaat kedua, dapat rakaat terakhir pun juga 27. Ini diantara kelebihan daripada sholat di langgar.
Kalau lanjut fadilah yang kedua sebagai penutup. Bedanya dari kalau itu makin dibungkus mawon. Yang kedua, yang kedua, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nek jenengan melampah saking griya menuju teng langgar, niku nglampahi jenengan dihitung. Sekali melangkah derajat, melangkah malih dosa diampuni. Makanya anjuran ulama nek melaku ning langgar jangkai ojo ngombo, ojo menculot bu ojo. Napa gremet, napa gremet? Lah langkai diperkecil supados napa? Biar langkai banyak pahalane banyak. Makanya untung sing omahe adoh, untung sing griyane apik. Nggih, kenapa? Karena otomatis langkai kathah. Nek langkai kathah pahalane kathah. Lah sing sakno sing omahe arep ya dia kali dhewe piye ceritane. Lah muter-muter yen. Sing penting niku pokoke. Lah ini langkah nggih berpahala itu kalau langkahnya ke masjid atau ke langgar. Kalau ada orang seandainya saya mau muter-muter di rumah tapi sholat saya jamaah di rumah, silahkan, capek rantuk opo. Kenapa? Karena bukan untuk ke langkah. Jadi langkah-langkah yang menuju ke tempat sholat ini merupakan langkah yang bermutu dalam kehidupan kita. Sampai ulama niku dawuh ngeten. Lah terus sak mangke kondisi zaman sekarang ini kan rata-rata bukan jalan kaki, pakai sepeda motor. Ya napa dihitung? Gelundeke ban dihitung. Apalagi yang di Juruk, Masya Allah Pak. Ya untuk kaki ya untuk napa? Untuk ban. Ngoten nggih. Terus gelundeke ban itu, jalane ban itu berpahala. Semisal kula sama niki dari pundi Belitung menuju ke Telaga Pojok niki, masa kula melampah Pak? Melampah tekan-tekan kula gitu. Itu gelundeke ban. Ini saja sebelum kita membahas kelebihan jamaah yang lainnya, maka jamaah di langgar secara khusus merupakan hal yang istimewa, bisa mendatangkan beraneka ragam bentuk pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita digolongkan termasuk orang-orang yang mencintai masjid, mencintai musola dan langgar, dan mudah-mudahan kita semuanya digolongkan termasuk orang-orang yang aktif untuk mengerjakan sholat secara berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup dengan doa 5 kurang dari 2 kolah. Ini kalau kena najis atau kena kotoran nggak bisa digunakan sesuci. Bagaimana caranya biar air ini bisa dijadikan sesuci padahal sudah najis atau kotor? Jawabannya jangan dibuang, ditambahi air. Ditambahi air sampai 2 kolah. Kalau sudah sampai 2 kolah, najisnya hilang, perubahannya hilang, maka bisa digunakan untuk sesuci. Sholat sendirian itu ibarat seperti air tadi yang saya gambarkan. Wonten tiyang sholat dewean alias gak jamaah. Itu kali ulama diserupakan seperti air yang kurang dari 2 kolah. Nek wis gak diterima karena kurang khusyuk, ya wis boten saged. Tapi nek salate iku wonge akeh, napa? Berjamaah, salatlah dalam kondisi berjamaah. Kenapa kok ngoten Ustaz? Karena setiap kali jamaah imame mereka sofe sampai belakang, tim penyurvei dari langit nyurvei imam dulu.
Ketika imamnya disurvei, masya Allah, imamnya bagus luar biasa. Pun cekak, kabeh gurih diterima. Wis buat usah dicek, buat usah. Kenapa? Bareng-bareng. Nek imamnya diterima kabeh. Barang imamnya rontok ngeblek, napa? Napa Pak? Rontok ngeblek. Tak umpami, urung bayar PDAM, urung bayar pajak, tak umpami. Tenang, masih ada stok di belakangnya. Berapa dari sini ke sini? Berapa 10 orang dicek, 1 podo ngebleng, 2 podo, 3 tambah 6 kabeh. Kono sing pojok, alhamdulillah, masya Allah khusuk, sing paling pojok khusuk. Pun selesai, kabeh sukses. Ternyata sok pertama podo ngebleng, kabeh ganti sok sing kedua. Ngoten terus perjalanan. Akhirnya maaf ternyata langgar maslahul mukminin kabeh podo kabeh napa ngebleng seandainya dari imamnya sampai sok akhir malaikat matur Gusti napa podo ngebleng napa ya napa niki Allah taala dawuh trimon bagaimana diterima wong ngebleng kabeh kok diterima Allah Ta'ala matur, aku malu orang datang berbondong-bondong ke rumahku sholat kemudian pulang gak nggawa berkah kompak nak muda gak nggawa berkah wis trimo wae trimo dari mana kekompakan kebersamaan tapi ngapunten nek sholat dhewean Allahu Akbar assalamualaikum dari malaikat gak tak terima bolone sapa? Uga ana wong. Gitu? Nah, itu perumpamaan. Makanya ketika ada orang itu sholat berjamaah, ulama mengatakan sholatnya pasti diterima. Alhamdulillah, semoga sholat kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah. اللهم إنا نسألك تمام الاستقامة اللهم إنا نسألك دوام الاستقامة اللهم اجعل هذا المصلى وهذا لنجر مصلح المؤمنين مأمورا اجعله مباركا اجعله معظما اجعله منورا اجعله محلا للطاعة والعبادة برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل الصلاة ومن أهل الصلاة الجماعة ومن أهل الطاعة والعبادة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.